Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pertemuan ini kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa Kausar. Dan di hari ini kita laksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan materi dari yang kemarin telah kita pelajari bersama. Ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama tentang sasaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari tentang hakikat dan juga penerapan sila dari Pancasila yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada slide yang pertama yaitu sasaran pembelajaran khususnya untuk pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Ada 4 sasaran utamanya yaitu pada 4 aspek, yaitu aspek religius, aspek afektif, aspek psikomotor, aspek kognitif. Ini juga merupakan hal yang integral, yang komprehensif, yang memang dilaksanakan mulai dari pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Ketika dalam dunia pendidikan, maka di situ sudah muncul sekali dalam kegiatan ataupun praktik pembelajaran yang dilaksanakan dalam kegiatan kelas masing-masing, yaitu muncul ada kompetensi inti dan juga kompetensi dasar yang dimanifestasikan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan aspek ini. Nah, harapannya untuk di luar pendidikan itu pun juga sama, sehingga esensinya nanti ketika sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ini keempat aspek ini bisa menaungi segala langkah maupun perbuatan dan segala hal yang dilakukan oleh pribadi, khususnya sebagai warga negara Indonesia. Nah, aspek religius memang menjadi hal yang paling fundamental dalam kehidupan kita secara pribadi maupun secara berkelompok sebagai makhluk sosial. Karena ini kaitannya dengan Tuhan yang Maha Esa, maka di situ sudah dikembalikan kembali pada keyakinan masing-masing. Nah, wujud ataupun manifestasi keimanan ataupun ketakwaan itu maka diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga muncul pada pemikiran, muncul kepada sikapnya, dan juga muncul pada kegiatan ataupun perilaku ataupun kegiatan yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari dasar itulah sebagai warga negara yang baik, maka dalam berperilaku dan melaksanakan kegiatan yang ada di lingkungan masing-masing, maka harus didasarkan pada keempat aspek ini, sehingga khusus misalnya bagi afektif muncul sikap dan juga tanggung jawab secara demokratis untuk melaksanakan segala hal yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, memiliki rasa percaya diri sebagai bangsa Indonesia, bangga terhadap negara kita dan lain sebagainya, memiliki komitmen untuk membela negara dan lain sebagainya. Kemudian secara psikomotor ataupun keterampilan, maka di situ wujud keterampilan kita ini dimanifestasikan dalam partisipasi kita dalam bidang segala hal yang nantinya akan memberikan manfaat bagi negara kita. Kemudian pada kegiatan kognitif, wawasan yang kita miliki, ide, analisis, gagasan, dan lain sebagainya kita sumbangkan sebagai wujud untuk pembangunan warga dan juga negara Republik Indonesia. Dan itu dilandasi dengan yaitu aspek religius kita terhadap Tuhan kita masing-masing. Nah, ini bagian penting dalam sasaran pembelajaran yang nantinya menjadi kunci untuk warga negara kita yang ada di Indonesia ini supaya bisa melaksanakan kegiatan yang ada di lingkungan masing-masing sesuai dengan peran dan juga komitmen untuk membela negara. Maka dari situlah sebagai warga negara yang baik, hakikatnya dari sasaran pembelajaran tadi, maka itu juga harus dilandasi dengan
sila-sila yang ada pada Pancasila, dan itu pun sudah ada semuanya dari sila yang pertama sampai sila yang kelima, dan ini perlu kita pelajari bersama sehingga dalam langkah kita ini tidak menyimpang dari ajaran agama atau sebagai keyakinan kita, dan juga menyimpang dari ideologi negara kita yaitu Pancasila. Nah, sila Pancasila ini ada 5, silahkan nanti bisa dilihat, kemudian dibaca juga di sini. Selanjutnya nanti dari kelima sila ini akan sedikit saya uraikan tentang hakikat dan juga implementasi bagi warga negara, khususnya di negara kita, sesuai dengan peran dan juga tugas kita masing-masing. Untuk yang pertama, sila dari Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, konsep ketuhanan ini memang berasal dari kata dasar Tuhan yang mendapat awalan dan juga akhiran ke dan juga an, sehingga menjadi ketuhanan. Nah, Tuhan ini ataupun dari nomenklatur Tuhan ini memiliki berbagai macam persepsi dan juga sudut pandang ketika kita deskripsikan secara masing-masing, sehingga ada yang mengatakan bahwa zat yang maha kuasa, ada yang mengatakan bahwa itu pencipta segala ada di alam semesta ini, sehingga mengatakan bahwa penyebab pertama ataupun kausa prima, sehingga istilah ketuhanan ini berarti bisa dimanifestasikan sebagai keyakinan dan juga pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap zat yang maha kuasa tadi sebagai pencipta alam semesta ini. Nah, konsep seperti inilah menurut beberapa ahli pun juga berbeda-beda. Kalau tadi kausa prima yang diungkapkan oleh Aristoteles merupakan sebab pertama yang tidak disebabkan oleh orang lain tetapi menyebabkan adanya orang lain. Ini pun juga berbeda dengan persepsi yang dinyatakan oleh Plato. Plato menyatakan bahwa asal mula dari segala sesuatu ataupun itu bisa dikatakan sebagai ide kebaikan. Nah, ini pun juga pasti akan berbeda ketika kita terima secara logis, secara pemikiran kita masing-masing, karena mereka juga memiliki filsafat sesuai dengan kondisi lingkungan mereka masing-masing. Maka orang Jawa pun juga mengatakan hal yang berbeda ataupun esensinya mungkin juga hampir sama dengan itu. Sehingga orang Jawa juga mengatakan ada yang dinamakan sangkan paraning dumadi. Nah, dari sudut pandang ontologi yang membicarakan mengenai yang ada ini ataupun being, ada mutlak ataupun ada umum, dalam konteks ini Tuhan merupakan sebagai yang ada mutlak. Nah, ini menurut pakar yang ada di Indonesia, menurut Bapak Noto Negoro, bahwa Tuhan pada hakikatnya adalah suatu zat yang tidak dapat tidak ada. Jadi zat yang pasti ada, zat yang adanya ataupun mutlak ataupun sempurna ataupun kuasa ataupun tidak terbatas, tidak berubah, sebab pertama dari segala macam hal yang ada tadi. Nah, karena Tuhan ini kan nilai substansinya ini bersifat abstrak, maka untuk mewujudkan itu perlu adanya keyakinan, perlu adanya pengakuan, perlu adanya perwujudan dan perilaku yang tentunya memang diwujudkan ataupun diperhatikan dalam ajaran ketuhanan, sehingga inilah yang kita katakan iman. Maka dapat dikatakan pula jika ketuhanan ini bisa berarti iman terhadap Tuhannya.
Oleh karena itu, konsep ketuhanan ini perlu difungsikan. Artinya, bagaimana berfungsinya ketuhanan itu dalam diri seseorang ataupun dalam internal seseorang itu sendiri, jika orang itu memang benar-benar sudah menghayati dan juga mengamalkan. Nah, dari berbagai macam segi kajian, ini ada beberapa aspek yang ada di slide Anda ini. Di antaranya ada umum ataupun kompromi ataupun secara historis dari perwujudan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yaitu yang pertama dari hasil pemikiran bangsa Indonesia sebelum negara kita ini merdeka, seperti yang ada pidato pada tanggal 1 Juni 1945 itu sempat mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, negara menjadi wadah, ajang hidup bagi penganut agama dan juga kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga timbul kerukunan dan juga kerjasama yang harmonis. Nah, wujud secara umum ataupun kompromi secara historis sebelum Indonesia merdeka ini memang sudah muncul pada beberapa kegiatan yang ada di negara kita yang tertulis oleh sejarah. Bahkan dahulu juga pernah mengatakan Patih Gajah Mada tidak akan berhenti melaksanakan kegiatan puasa ataupun tirakat sebelum bisa mempersatukan Nusantara. Nah, ini juga secara historis kita sudah muncul di situ. Adanya artinya di sini wujud bahwa seseorang ini bisa yakin terhadap Tuhannya, percaya terhadap Tuhannya. Karena tirakat ini kan juga bagian dari ikhtiar terhadap Tuhannya, sehingga di situ dimanifestasikan dalam kehidupan dan juga perjuangan pahlawan yang ada di negara kita. Kemudian secara umum ataupun kolektif, ini bentuk fungsional ya setelah Indonesia merdeka. Hal ini dapat dilihat di dalam kalimat alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka di situ ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, pada pokok pikiran keempat, itu yang negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pada pasal 29, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan agamanya dan juga kepercayaannya itu. Pada tahap selanjutnya untuk khusus partikular, ini yang diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan, maka di situ pasti juga ada kalimat atas berkat rahmat Allah. Kemudian yang kedua, nah ini keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya pada slide yang ini, pada tahapan yang keempat ini, pada khusus singularnya, yaitu bentuk perwujudan dalam perbuatan konkret, maka di situ diwujudkan dalam kegiatan peribadatan masing-masing. Di antaranya mereka saling menghormati, saling menjaga, dan lain sebagainya dalam kebersamaan yang dilakukan di kehidupan mereka masing-masing. Nah, inilah adalah perwujudan dari sila yang pertama. Dari situlah dapat kita tarik garis besar bahwa pada sila yang pertama ini memang ada kata yang Maha Esa, itu yang Maha Tunggal
tiada tersusun, tiada duanya, tunggal dalam zatnya, tunggal dalam sifatnya, dan tunggal dalam perbuatannya. Tunggal dalam zatnya berarti Tuhan tidak terdiri atas beberapa hal yang menjadi satu, atau tidak terdiri atas beberapa unsur yang menjadi kesatuan. Tunggal dalam sifatnya, yang berarti sifat Tuhan yang maha sempurna, tidak ada yang dapat menyamainya, meliputi sifat baik yang menjadi satu kesatuan yang maha esa, dan kesatuan sifat yang tidak dapat terbagi. Tunggal dalam perbuatannya berarti perbuatan tunggal, tidak ada dorongan dari yang lain. Perbuatan Tuhan kehendak atas Dia sendiri. Tidak ada luar Tuhan dapat campur tangan di dalam mengadakan segala sesuatu yang mungkin ada. Jadi yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa artinya ketuhanan ataupun keyakinan ya, dan pengakuan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan terhadap suatu zat yang maha sempurna sebagai penyebab asal segala. Nah, wujud dari ketuhanan yang Maha Esa ini menuntut manusia untuk bisa bersikap hidup, berpandangan hidup, antaranya juga taat, taklim terhadap Tuhan dengan bimbingan dan juga ajaran-ajaran yang diwahyukan Nabi dan penerus-penerusnya. Taat berarti patuh, setia, menurut, bertakwa, hormat, dan lain sebagainya. Dengan taklim memuliakan, memandang Tuhan ini teragung, memandang Tuhan ini yang tertinggi, terluhur, dan lain sebagainya. Sehingga ajaran dari Tuhan ini yang diwahyukan oleh Nabi ataupun Rasul ini untuk kepentingan dan juga kemaslahatan dari bangsa kita sendiri, dan khususnya untuk kita semuanya. Sehingga ajaran ketuhanan yang Maha Esa ini memberikan kebebasan pada kita untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa ada paksaan antar penganut agama yang satu dan yang lain, sehingga di sini kita bisa saling harmonis, saling menghormati, saling menghargai, dan juga bekerja sama guna untuk melaksanakan keimanan dan juga ketakwaan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini juga hampir sama seperti yang ada di atas tadi. Memang terdiri atas kata dasar manusia ya, yang mendapatkan awalan dan juga akhiran ke ataupun an. Nah, kemanusiaan ini mengandung arti sikap, kesadaran, dan perbuatan yang sesuai dengan nilai hidup manusia secara universal. Sehingga nilai-nilai hidup manusiawi ini dipertimbangkan baik dan buruk secara kodrati dalam hati nurani manusia masing-masing sesuai dengan ide dari manusia itu sendiri ataupun ide kemanusiaan. Sedangkan adil di sini menurut Plato juga memberikan sesuatu kepada orang lain ini yang telah menjadi haknya. Tetapi kan di sini adil itu terbagi menjadi macam-macam ya. Ada adil terhadap diri sendiri, sehingga orang ini bisa memenuhi segala apa yang ada dalam dirinya sendiri secara manusiawi, seperti misalnya memelihara hidup yang ada dalam dirinya, tidak membiarkan dirinya tersiksa dan lain sebagainya, sehingga dalam dirinya ini bisa merdeka ataupun bahagia secara lahir maupun batiniah yang diolah dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, adil terhadap sesama manusia ya, yang mengandung arti memberikan segala sesuatu yang telah menjadi hak orang lain sebagaimana mestinya sesuai dengan hakikat kemanusiaan itu tadi. Yang ketiga, keadilan juga manifestasinya bukan hanya pada itu saja, juga pada alam ataupun semesta yang ada di sekitar kita, sehingga kita wajib ataupun berhak memelihara, melestarikan, kemudian menjaga lingkungan kita
sehingga lingkungan kita ini juga bisa memberikan kenyamanan terhadap kehidupan dari manusia itu sendiri. Dan yang paling penting yaitu adil terhadap Tuhan, artinya tetap mengikuti, mematuhi petunjuk yang diwahyukan oleh Tuhan ini tadi melalui perantaranya, maka manusia akan memperoleh keadilan karena telah melaksanakan keadilan terhadap Tuhan itu saja. Nah, dalam konteks sila yang kedua ini sebenarnya bangsa Indonesia diwajibkan mengikuti agama berdasarkan wahyu Tuhan sebagai pelengkap apa yang dinyatakan dalam sila yang pertama. Sehingga antara sila pertama dan juga sila yang kedua ini esensinya saling berhubungan, saling memperkuat antara satu yang lainnya, saling memfilsafati, saling difilsafati, sehingga keduanya ini bersifat komprehensif. Nah, yang kedua, beradab berasal dari kata adab, sehingga di situ ada tata kesopanan, saling santun dalam berperilaku, bertindak berdasarkan pertimbangan nilai-nilai moral yang berlaku dalam kehidupan bersama. Nah, beradab di sini harus dikonstruksikan ataupun dihubungkan dengan konsep adil atas dasar pertimbangannya, karena adil ini kan bersifat universal. Sehingga di situ adil dan beradab ini diwujudkan dalam satu kesatuan dalam sila yang kedua. Maknanya, maka dengan penghubungan konsep adil dan juga adab ini, maka akan menjadi dinamis, menjadi lebih baik dalam membangun dan juga mengembangkan hidup manusia. Sehingga di situ baik ataupun buruk ataupun hal yang bersifat adil itu tadi atas pertimbangan konsep yang beradab, sehingga selalu diikuti oleh budi, daya, cipta, rasa, karsa ataupun karya. Sehingga di sini untuk secara perwujudan sila yang kedua ini muncul pada aspek yang lainnya, diantaranya secara umum ataupun kompromi ataupun secara historis ya. Jadi sebelum Indonesia merdeka, bahwa Indonesia ini sebenarnya juga sudah muncul konsep keadilan yang dahulu kala sudah dilaksanakan secara bersama-sama oleh warga negara kita. Di antaranya dalam perwujudan rumah Jawa itu kan juga terlihat sekali bahwa di depan memiliki ciri rumah Jawa itu memiliki bagian depan ada pendopo, bagian tengah kemudian itu ada ruang keluarga, bagian belakang kemudian ada pawon ataupun dapur, kemudian di belakang juga biasanya ada pendopo dan lain bagian belakang ada WC dan lain sebagainya. Dan luar biasanya mereka itu dihuni oleh beberapa anggota keluarga. Kadang karena mereka memiliki beberapa anak, nah ini semuanya juga bisa dibangun di situ keadilan dalam kehidupan bersama-sama. Ada yang di depan, kemudian ada yang di tengah, ada yang belakang, semua bisa berdampingan menjadi satu. Pun demikian dengan pepatah ketika orang Jawa pun juga pernah mengatakan ketika ada orang yang terkena musibah atau membutuhkan pertolongan,
wajib kita tolong bersama-sama sesuai dengan kekuatan juga kebutuhan mereka masing-masing. Maka ada yang mengatakan paring teken marang wong kalunyo. Berikanlah tongkat kepada orang yang licin, misalnya hampir terselip di dalam kegiatan perjalanannya. Nah, teken ini sebagai tongkat ataupun penguat, sehingga ketika dia akan terpeleset ini bisa sebagai penyangga. Dalam hal yang sederhana, esensi utamanya dengan kondisi yang dimiliki oleh orang-orang yang di luar kita yang mungkin sedang menghadapi masalah ataupun musibah, nah kita juga patut harus memberikan bantuan sebagaimana yang mereka butuhkan ataupun yang kita bisa sesuai dengan kekuatan kita juga. Yang kedua, paring sandang marang wong kang udan. Berikanlah pakaian kepada orang-orang yang udan. Itu udan esensinya di sini tidak memiliki baju dan lain sebagainya. Nah, maka di sini juga bukan hanya pada teken sebagai kekuatan dia di dalam berjalan, tetapi juga sandang, ini kan baju. Yang ketiga, paring payung marang wong kang udan. Berikanlah payung terhadap orang yang kehujanan. Nah, dalam 3 bentuk falsafah ataupun pepatah Jawa ini juga kita tidak bisa langsung manifestasikan secara logis seperti ini saja, bahwa yang mereka berikan ini hanya sebatas teken ataupun tongkat, sandang, baju, misalnya payung. Bukan hanya seperti itu, karena memang orang Jawa ini kan nggone pasemon. Pasemon itu hal yang semu, sehingga dari hal ini mungkin kita bisa manifestasikan, yaitu bagaimana cara kita memberikan pengayoman, bagaimana kita bisa ya memberikan kekuatan, bagaimana kita juga bisa memberikan beberapa hal sesuai dengan makom dan juga kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan apa yang akan kita berikan kepada orang lain dan juga sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Inilah yang memang dijunjung tinggi oleh negara kita sejak dahulu kala. Yang kedua, secara umum ataupun kolektif, nah ini muncul pada pasal-pasal, pada pasal 27, 28, 30, 31 dan juga 34 yang ini diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Yang ketiga, secara khusus partikular ini muncul pada kegiatan bantuan ataupun sumbangan yang dilakukan oleh organisasi ataupun organisasi kemasyarakatan kepada orang yang tidak mampu, fakir, miskin, panti asuhan dan lain sebagainya. Kemudian secara khusus singular ini diwujudkan dalam perilaku seseorang terhadap orang lain, baik dalam anggota keluarga ataupun di luar anggota keluarga, seperti misalnya memberikan sumbangan, memberikan pertolongan, bisa tenggang rasa, tepos liro dan lain sebagainya, empati terhadap warga dan yang lain daripada itu. Nah, pada akhirnya di sini memang sila yang pertama tadi mengandung keimanan dan sila yang kedua ini mengandung ketakwaan, sehingga jika dirumuskan dari kedua sila ini bisa menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan juga beradab, ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab yang berketuhanan yang Maha Esa. Maka dari sinilah dapat disimpulkan bahwa hakikatnya dari sila yang kedua ini yaitu tentang kesadaran ataupun sikap dan juga perbuatan yang sesuai dengan nilai ataupun moral dan juga hidup bersama atas dasar hati nurani dengan memperlakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Begitu untuk yang kedua. Selanjutnya sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Ini ada dua hal yang saya tulis di sini, yaitu persatuan dan juga kebangsaan. Kenapa di situ muncul kata persatuan, tidak kebangsaan dan lain sebagainya?
Nah, ini perlu kita pelajari bersama. Nah, persatuan ini kan memang cakupannya lebih luas, bisa mencakup kesatuan ataupun dalam suatu negara tersebut, ataupun juga bisa mencakup kesatuan seluruh umat manusia yang memang dianjurkan oleh PBB. Sedangkan kebangsaan ini kan hanya atas asas satu kesatuan, misalnya satu turunan ataupun satu negara dan lain sebagainya. Padahal ketika kita melihat kebangsaan kita ini kan juga sudah beragam sekali, bukan hanya atas keturunan saja, tetapi kan juga universal sekali di sini. Nah, dalam hal ini Indonesia memilih kata persatuan Indonesia. Dalam konteks Pancasila, persatuan Indonesia ini dapat diartikan juga usaha untuk bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme ataupun negara Indonesia. Dan hal itu muncul pada bentuk-bentuk umum sebelum Indonesia merdeka secara historis. Di sini kan memang negara kita ini memiliki banyak sekali kerajaan yang sampai sekarang ini kita lihat peninggalan-peninggalannya juga masih sangat banyak sekali. Di antaranya dari cerita sejarah dahulu kala ketika seperti ada negara nasional dulu ya yang luar biasa, Sriwijaya ketika berusaha dengan menyatukan Nusantara dan sebagainya, kemudian dilanjutkan oleh Majapahit. Ini juga memiliki cita-cita untuk mewujudkan negara nasional setelah Sriwijaya mengalami hal yang luar biasa di proses perjalanannya, dilanjutkan oleh Majapahit. Nah, ini bukti-bukti bahwa negara kita ini sudah memiliki rasa ingin bersatu bersama sejak dahulu kala. Dari situlah juga dilanjutkan oleh para pejuang, para pahlawan ketika tanggal 28 Oktober 1928 ini mengeluarkan tentang satu nusa, satu bangsa, dan juga satu bahasa dalam Sumpah Pemuda. Secara umum ataupun kolektif, maka setelah merdeka itu juga muncul pada pasal 1, kemudian pada pasal 31, ayat 2 dan lain sebagainya, kemudian muncul pada pasal 32, 35, 36 Undang-Undang Dasar 1945, dan di situ jelas sekali ini pada pasal 1, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ini kan memang usaha untuk bersatu ini juga secara fungsional ini diwujudkan oleh pendiri bangsa kita ini dalam bentuk pasal dalam Undang-Undang 1945. Kemudian secara khusus partikular ini muncul pada kegiatan organisasi kemasyarakatan, kemudian bentuk keputusan dan lain sebagainya, sehingga di situ mereka bisa bersatu, mereka bisa bersama dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam hal yang tidak bisa kita sebutkan, tetapi mereka bisa bersama dan memiliki kebulatan tekad untuk mencapai visi ataupun misi organisasi tersebut. Gitu. Kemudian dari sinilah untuk sila yang ketiga dapat kita simpulkan bahwa hakikatnya yaitu persatuan Indonesia dalam konteks Pancasila adalah usaha untuk bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kerakyatan di sini dari kata dasar rakyat mengandung arti sekelompok manusia yang menjadi warga dalam suatu negara. Sedangkan kerakyatan mengandung arti suatu sistem pemerintahan ataupun negara yang ada di negara kita ini memang atas dasar pertimbangan kehendak rakyat. Sehingga kerakyatan ini juga berarti kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.
Sehingga di dalam pemerintahannya itu harusnya memang bisa dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Sehingga disinilah dinamakan demokrasi. Nah, kerakyatan di sini dalam nomenklaturnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, hikmat di sini berarti suatu kebenaran yang mengandung manfaat bagi kepentingan umum ataupun kepentingan orang banyak. Hikmat ini kan memang yang menjadi sumbernya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dengan demikian sila pertama ini juga menjiwai sila yang keempat. Artinya tetap mempertimbangkan ataupun mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Sehingga kebijaksanaan ini merupakan perbuatan manusia yang didorongkan atas dorongan ataupun kehendak yang baik, atas putusan akal ataupun rasional akal kita untuk mencapai kebenaran yang sesuai dengan rasa kemanusiaan itu tadi ataupun kerakyatan itu tadi. Sehingga hikmat kebijaksanaan di sini merupakan konsep yang dijadikan dasar pertimbangan yang sangat luar biasa, karena di sini menghubungkan dua sila yang sangat fundamental, yaitu firman Tuhan dan juga pemikiran manusia. Dan dua hal ini dipertimbangkan menjadi dasar untuk memimpin kerakyatan, terutama bagi negara yang ada di dalamnya ini berbagai macam ajaran agama. Bila hanya menitik beratkan pada firman Tuhan saja tanpa akal pikiran, maka kehilangan maknanya. Ya, bagaimana pula sebaliknya di situ. Sehingga dua-duanya ini memang harus diperhatikan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia. Sehingga dari sinilah untuk hikmat dan juga kebijaksanaan ini juga sila yang keempat ya, tadi dimanifestasikan dalam beberapa hal, diantaranya secara umum ataupun secara kompromi ini muncul di daerah-daerah tertentu seperti yang ada di dalam adat Minangkabau ini dengan semboyan tuas tato. Maka di situ pengambilan keputusan ini memang bersama dengan mengandung tuah ataupun berkat, di samping itu ungkapan bulan, sehingga disebut mufakat. Nah, dalam kesempatan ini adalah jalan yang terbaik untuk mengambil keputusan. Di Jawa juga sama, memiliki rembuk desa, semuanya bareng-bareng kumpul bersama untuk mengambil kata mufakat. Kembali lagi ke sini, untuk permusyawaratan atau perwakilan. Permusyawaratan maknanya memang merupakan suatu sistem maupun cara yang ditempuh untuk memecahkan suatu masalah ataupun persoalan dengan mengadakan suatu pertukaran forum ataupun jejak pendapat di situ, dan memiliki tata cara yang diambil agar negara kita bisa ambil bagian dalam sistem pemerintahan melalui perwakilan. Nah, dalam sila keempat ini memang permusyawaratan dan juga perwakilan ditandai dengan garis miring. Artinya dasar ataupun makna, misalnya hikmat ataupun kebijaksanaan dalam permusyawaratan saja, ataupun hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dari perwakilan rakyat. Nah, dalam memutuskan masalah ini dapat dilakukan dengan permusyawaratan secara langsung tanpa perwakilan, misalnya di rembuk desa ataupun di tingkat RT ataupun RW, ataupun juga bisa memasukkan wakil-wakil rakyat dalam permusyawaratan untuk memutuskan suatu masalah yang sifatnya ini tidak langsung. Situ. Sehingga di sini untuk kerakyatan yang dipimpin ini memiliki makna
pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dapat menetapkan suatu peraturan yang ditempuh dalam jalan musyawarah ataupun mufakat atas dasar kebenaran dari Tuhan dan juga putusan akal sesuai dengan rasa kemanusiaan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kebahagiaan hidup bersama. Nah, sistem pemerintahan yang terdapat dalam sila keempat ini dinamakan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sedangkan yang menjadi pangkal ataupun tolak demokrasi ini adalah paham kekeluargaan ataupun paham kebersamaan. Oleh karena itu, dalam menggunakan haknya, setiap individu ini harus memperhatikan ataupun mengutamakan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara. Tidak boleh memaksakan kehendak pihak orang lain. Dengan itikat baik dan juga penuh rasa tanggung jawab, harus menghormati, mentaati segala hasil keputusan yang telah disepakati bersama-sama. Gitu. Dengan keputusan itu, dasarnya memang harus menjunjung tinggi harkat dan juga martabat manusia serta nilai-nilai kebebasan dan juga keadilan, dengan tujuan untuk membangun dan juga mengembangkan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini menurut Herakleitos, ini ia menyatakan bahwa adil pada hakikatnya adalah kesejahteraan antara hukum dunia dan juga hukum masyarakat. Kemudian yang kedua, Pythagoras menyatakan bahwa keadilan ini erat hubungannya dengan angka, yaitu sebuah ataupun suatu persegi, sehingga di situ bisa harmoni karena terdiri dari bagian yang sama. Ini menurut Pythagoras. Kemudian Plato misalnya dari Yunani juga mengatakan segala sesuatu yang harmoni, yaitu harmoni antara hak dan juga kewajiban. Kemudian murid Plato yaitu Aristoteles ini berpendapat bahwa keadilan merupakan pencerminan dari kejujuran perbuatan manusia, sehingga keadilan ini dapat diartikan sebagai balance ataupun keseimbangan, ataupun merupakan tengah-tengah antara hak dan juga kewajiban. Nah, gitu dari pendapat. Nah, dari sinilah untuk sila yang kedua dan juga sila yang kelima, perbedaannya adil pada sila kedua ini titik beratnya pada manusia secara individual, sedangkan adil pada sila yang kelima titik beratnya ini ataupun inti dasarnya dari hakikat keadilan yang titik beratnya ini pada masyarakat, bangsa dan juga negara. Ini kemudian berkaitan dengan rumus filsafat ataupun misalnya dengan sistem filsafat, yaitu sila dari Pancasila ini kan merupakan satu kesatuan utuh, yaitu suatu totalitas yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Antara sila Pancasila saling menjiwai dan juga saling diliputi. Sila yang di atas ini nilainya lebih esensial, sedangkan sila yang di bawah ini diliputi ataupun dijiwai oleh sila yang ada di atasnya, sehingga sila yang urutannya di bawah ini terkandung ada pada sila yang di atasnya. Begitu. Kemudian ini secara umum ataupun secara kompromi memang muncul dalam sejarah perjalanan bangsa kita, juga pernah mengatakan ramalan Jayabaya ya, akan muncul suatu ratu adil setelah pejuang kemerdekaan dan lain sebagainya. Ini kita lihat bersama kira-kira bagaimana itu. Yang kedua, umum ataupun kolektif ini pada pasal 27 ayat 1, kemudian 27 ayat 2, 27 ayat 3, kemudian 29 ayat 2, 30 ayat 1 dan lain sebagainya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja. Kemudian
untuk khusus partikularnya ataupun bentuk keputusan ini muncul dalam bentuk bantuan organisasi masyarakat di berbagai macam, misalnya di panti jompo ataupun di yatim piatu dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, untuk khusus singular ini muncul dalam kehidupan ataupun hubungan antara aku, engkau, ataupun kamu, saya dengan satu orang dengan orang yang lain, bisa dalam keluarga ataupun dalam masyarakat dan sebagainya, yang dimunculkan dalam bentuk perbuatan. Gitu. Nah, keadilan sosial ini memiliki makna bahwa bagi seluruh rakyat Indonesia ya, memiliki makna suatu tata masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir dan juga batin, sehingga setiap warga negara mendapat segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan hakikat manusia yang adil dan juga manusia yang beradab. Nah, inilah yang menjadi hakikat dari sila yang Pancasila, dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Kemudian dari situlah maka pendidikan kewarganegaraan ini muncul dalam bentuk-bentuk tindakan ataupun perbuatan yang akan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila-sila Pancasila dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Demikian penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas perhatian dan juga atensi dari mahasiswa Al-Kausar. Semoga memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.